warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rio Haryo Pratisto dari Japanese Ghost Story. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh seorang rekan di Tulungagung, Jawa Timur. Ceritanya mengenai keberadaan hantu pasukan Tartar. Hantu pasukan Tartar ini hantu pasukan Mongol yang menyerang Singosari pada abad ke-18. Jadi awal mulanya ceritanya ada 4 sekawan, sebut saja namanya Darmo, Fahri, Andi, dan Bakar. Mereka sudah punya niat beberapa hari yang lalu untuk mancing malam itu di Sungai Brantas. Semua umpan, perlengkapan pancing, jala, termasuk makanan kecil, minuman-minuman hangat mereka sudah bawa. Tinggal mereka mencari tempat untuk nongkrong, mancing, melepaskan kailnya. Suatu tempat yang menurut mereka cukup bagus ya, ikannya banyak di situ katanya, kata orang-orang. Mereka santai sampai setengah jam tuh kailnya belum ada yang nyaut ikannya. Hingga si Bakar ini karena jenuh, dia menyetel radio yang isinya lagu-lagu buat mengusir sepi ya. Di situ mereka berempat, sepi sekali, air aja tidak ada suaranya, apalagi serangga malam ya, jangkrik, belalang itu tidak ada suaranya malam itu. Setelah beberapa saat mancing, tiba-tiba si Bakar yang melihat ke arah jembatan itu kaget. Dia bilang, wah, ono karnaval 17-an. Ada karnaval 17-an. Si Darmo dan lain-lain kaget. Terutama Darmo langsung nyaut, karnaval dasmu, karnaval kepalamu. Orang ini masih bulan Januari kok. Nah itu apa? Mereka berempat lihat itu. Tampak kapal yang besar-besar tuh, kapal melintas ya ke arah mereka, tapi masih jaraknya kira-kira masih 100 meteran. Terlihat lampion-lampion tuh merah menyala. Jadi memang tampak indah seperti karnaval. Mereka bingung loh, kok malam-malam ini ada ini. Tapi mereka bingung ya, karena malam-malam kok karnaval, nggak biasa-biasanya seperti ini. Kapal tuh maju pelan hingga terlihat jelas beberapa penumpangnya berdiri di dek kapal ya, di badan kapal itu. Hingga akhirnya sampailah kapal-kapal itu di depan mereka, melintas di depan mereka. Kagetnya luar biasa mereka melihat itu. Orang-orang penumpang kapal itu, anak buah kapal itu semuanya tuh badannya nggak ada yang utuh. Ada yang nggak punya kepala, tangannya buntung, terus ada tombak, ada panah tuh nancap di kepala, di badan. Dan satu lagi yang buat mereka ngeri itu, mungkin ini pimpinannya ya, itu berdiri di kapal paling depan, rambutnya panjang dan pakai pakaian perang ya, zaman Cina ya mungkin ya. Ini orangnya juga kelihatan sipit, orang-orang dari daratan Cina. Itu serem mukanya tuh, kepalanya tuh tertancap keris, badannya ada tombaknya tuh, ada panah-panah penuh darah. Jadi di badannya tuh banyak senjata-senjata menancap. Itu mereka melintas itu, tapi mereka tidak melihat keberadaan 4 orang ini, seperti tidak melihat. Jadi tatapan matanya tuh ke depan, kosong, ke depan, lurus. Jalan pelan jalan sampai ada mungkin sekitar 50-60 kapal ya, kapal besar itu ya, melintasi depan mereka itu. Mereka udah nggak bisa apa-apa, mereka ngumpet diem karena kan nggak ada yang berani ngomong ya. Sampai akhirnya kapal itu lenyap, berkabut, kayak kabut itu lenyap. Itu kejadian itu terjadi sekitar tahun 88, tepatnya di Sungai Brantas ya, Kediri, kota Kediri, Jawa Timur. Setelah beberapa
lama itu, kira-kira beberapa tahun kemudian itu ada kejadian lagi sama persis dengan kejadian itu. Kejadiannya itu dialami oleh nelayan ikan Sungai Brantas, namanya sebut saja Mbah Wiryo. Malam itu Mbah Wiryo memang seperti biasa ya, tidak ada rasa takut apa, udah biasa dia cari ikan di situ tuh dengan jalan. Suatu malam itu dia naik perahu sampan itu bawa jaring, dia mendapat ikan banyak ya waktu itu ya, jaringnya dibawa ke daratan. Nah di daratan itu dia dikepung sama sebuah pasukan ya, pasukan yang kayak film-film silat itu. Salah satu mungkin pimpinannya tuh membentak dia, tapi bahasanya Mbah Wiryo itu nggak paham bahasa apa yang dikatakan sama si prajurit yang pimpinan ini. Akhirnya Mbah Wiryo sadar kalau ini pasti bukan manusia biasa ya. Kelihatan lah dari penampakan tubuh mereka yang tidak utuh itu ya, sama seperti yang dilihat 4 sekawan tadi. Ada yang kepalanya nggak ada yang tangannya buntung. Mbah Wiryo menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran saat itu, dan dengan tidak ada rasa takut, karena Mbah Wiryo ini pengalamannya juga udah puluhan tahun dia melaut dan jaring ikan di sungai juga, jadi udah paham lah kalau ketemu hal-hal seperti itu. Akhirnya pasukan hantu itu hilang setelah Mbah Wiryo membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tidak ada berbekas. Kejadian ini pasukan itu yang dilihat 4 sekawan dan Mbah Wiryo ini adalah pasukan Tartar. Namanya pasukan Tartar. Pasukan Tartar ini adalah pasukan dari kerajaan di Cina, Mongol Cina, yang dipimpin oleh kerajaannya namanya Kubilai Khan. Pada abad ke-18, Kubilai Khan pernah mengutus seorang utusan ke tanah Jawa, tepatnya ke Singosari yang kala itu dipimpin oleh rajanya bernama Kertanegara. Beberapa kali diutus, tapi yang diterima bukannya sambutan baik atau upeti ya, karena memang Kubilai Khan minta pengakuan kalau negaranya itu, Cina Mongol itu ada negara yang menguasai seluruh dunia. Jadi Singosari waktu itu disuruh bayar upeti, tapi Kertanegara nggak mau. Utusannya ketika itu dipotong telinganya dan diusir ya. Ini yang membuat Kubilai Khan sangat-sangat tersinggung waktu itu. Akhirnya dia memutuskan untuk mengutus 3 jenderal perangnya, namanya kalau nggak salah Sipi, Kaosing, sama Ikemase. 3 jenderal ini berasal dari negara-negara jajahan ya. Jadi ada yang dari Jepang ya, ada yang dari mana lah. Mereka mau ekspansi besar-besaran ke Nusantara ya, terutama ke Singosari. Tujuannya menghukum Raja Kertanegara dan menghancurkan Singosari. Waktu itu pasukan Kubilai Khan memang terkenal memenangkan berbagai pertempuran, terutama di Eropa, Asia tuh mereka nomor 1 tuh ya, pasukan Kubilai Khan. Pasukan Mongol, Cina Mongol tuh terkenal. Akhirnya ekspansi besar-besaran dilaksanakan, tujuannya yaitu menghukum Kertanegara dan menghancurkan Singasari. Dalam keadaannya sebenarnya itu di Singosari terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Bupati Kediri kalau nggak salah, namanya Jakatwang. Pemberontakan ini membuat Kertanegara terbunuh dan Singosari dikuasai oleh pemberontak ya, hingga menantunya Kertanegara yaitu Raden Wijaya ini terusir dari istana Singosari. Tibalah saatnya pasukan Cina Mongol ini tiba di Tuban. Tuban itu pesisir pantai utara ya. Kapalnya tuh jumlahnya ratusan, gede-gede. Pasukannya ribuan, ada yang bawa kuda, ada yang
banyak sekali pasukan dari Cina Mongol ini datang. Nah, Raden Wijaya mengetahui hal itu, dengan cerdik dia memanfaatkan situasi ini. Dia menemui pasukan Mongol, 3 panglimanya ditemui itu, Ikemase, Kaosing, Sipi, dan Raden Wijaya menawarkan kerjasama untuk menyerang Jayakatwang yang dikatakan oleh si Raden Wijaya ini sebagai Singosari Kertanegara. Akhirnya mereka bergabung, 2 pasukan itu, pasukan Cina Mongol dan pasukan dari Raden Wijaya, sisa-sisa Singosari itu, menyerbu Jayakatwang yang dibilang pasukan Singosari. Akhirnya terjadi pertempuran. Jayakatwang dapat dihancurkan. Tiba gilirannya, yang terjadi justru sangat-sangat tidak disangka ya. Raden Wijaya menyerang pasukan Cina Mongol hingga terjadi pertempuran hebat di sekitar Sungai Brantas itu. Banyak pasukan Mongol yang meninggal, mati, gugur, termasuk beberapa komandan-komandannya. Tapi pasukan Raden Wijaya juga banyak yang tewas ya. Ini kalau nggak salah ini sejarah awal mulanya berdirinya Majapahit di Jawa Timur. Akhirnya pasukan Cina Mongol itu tidak berhasil menguasai atau menghukum Kertanegara Singosari, tapi malah mendapat kekalahan besar, kekalahan telak di sana. Banyak pasukan yang mati. Akhirnya mereka pulang ke Cina, tapi ada beberapa yang jasadnya dikuburkan di sekitar Brantas, dan ada pula yang mereka memilih tinggal di Jawa, menikahi penduduk asli dan menjadi petani di situ, sehingga beranak pinak hingga sekarang. Ini adalah sejarah yang harus selalu diingat, bahwa pasukan kita itu pernah mengalahkan kerajaan besar ya, namanya kerajaan itu Cina Mongol yang dipimpin Kubilai Khan, itu yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Walaupun caranya juga sebenarnya juga tidak lumrah ya, ya seperti itu rekan-rekan, teman-teman. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ilustrasi gambar, saya akan cantumkan nanti ya di belakang video ini gambar ilustrasi saya mengenai hantu pasukan Tartar ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.